Tuhan, shalom buat kita semuanya. Selamat pagi, selamat beribadah, selamat menikmati berkat-berkat Tuhan, selamat beraktivitas yang beraktivitas. Mari kita bersama-sama beribadah, mari kita bersama-sama berdoa, baik kesejahteraan keluarga kita, kota kita maupun bangsa kita. Doa adalah kekuatan yang daripada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Di dalam hatiku yang pilu, Engkaulah kekuatan kami, hanya Engkau Tuhan. Di dalam hatiku yang pilu, di dalam hatiku yang sendu, Kaulah Tuhan penyejuk hidupku yang selalu abadi selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu. Haleluya, haleluya. Kudus, kuduslah namamu. Di dalam hatiku yang pilu, di dalam hatiku yang sendu, Kaulah Tuhan penyejuk hidupku yang selalu abadi selamanya. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu. Haleluya, haleluya. Kudus, kuduslah namamu. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu. Haleluya, haleluya. Kudus, kuduslah namamu. Korbankan dirimu demi dosa manusia. Tuhan hidupku
Tujuan selalu bagi kita semuanya. Halo. Terpuji-pujilah Tuhan kita Yesus Kristus, Cipta alam semesta dan Juru Selamat kita yang mengasihi kita sampai hari ini. Kita boleh ada sebagaimana kita ada, semuanya karena kasih Tuhan. Yes. Biarlah iman kita bertumbuh, kasih kita juga semakin bertumbuh, dan pengharapan kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, ayat favorit saya itu, kamu tinggal di dalam kasihku jika kamu menurut firmanku. Jadi kita tak perlu takut ya. Berapa banyak pun haters itu problem ya. So many people may be haters, motor, ngejek ya. We are in the presence of Lord. Kita ini ada di dalam hadirat Tuhan yang penuh kasih. Kalau kita nurut sama firman, kita tetap tinggal di dalam kasihnya Tuhan. Tapi kalau kita tidak taat atau kita tidak nurut sama firman, kita tidak tinggal di dalam kasih Tuhan, di dalam alam maut, penuh dengan segala kejahatan ya. Jadi semuanya itu ada di mana? All in our heart. Semua itu ada di hati. Kalau kita taat sama firman, ya kasih Allah itu ada di hati. Kalau kita tidak taat sama firman, tidak ada kasih Allah di dalam hati. Karena kalau kamu menuruti firmanku, kamu tinggal di dalam kasihku. Ya, tinggal di dalam kasih Bapa. Makanya kita mencari, aku ingin tinggal di dalam kasih Bapa. Nggak mungkin tinggal di dalam kasih Bapa kalau nggak nurut. Ya. Ya, terus apa yang dituruti? Semua perintah Allah. Katakan semua perintah Allah. Semua perintah Allah. Semua perintah Allah itu harus kita turuti. Yakobus bilang kamu akan berbahagia jika kamu meneliti hukum itu. Ya, if you observe the word, kalau kamu mempelajari firman, merenungkan firman dan melakukan firman dan memperbaiki diri kita supaya seturut dengan firman, maka engkau akan berbahagia. Katakan akan berbahagia. Kalau kita tidak bahagia, berarti kita tidak nurut sama firman. Itu Yakobus bilang. Karena kau penipu. Yakobus bilang kau penipu. Kau tipu dirimu sendiri. Ya, sudah kasih kau firman, keluar dari itu kau lupa. Ya, kau lupa seperti apa wajahmu, kan kau bercermin. Kau udah lihat muka kau tampan. Muka kau cantik, kuciptakan serupa segambar dengan aku. Tetapi kau tidak melakukannya, kau penipu, makanya kau lupa sama firman itu ya. Jika engkau meneliti firman itu dan melakukannya, engkau akan berbahagia. Jadi kalau ada saya nggak ada damai sejahtera deh, ya gitu ya. Saya nggak ada damai sejahtera. Kau bukan pelaku firman, makanya kau nggak ada damai. Bahagia itu kan damai. Haleluya. Ya. Kadang-kadang kita di satu pertemuan, ya. Kadang-kadang kita dicaci maki atau dihina, dipermalukan, ya itu kan pekerjaan iblis yang memakai mulut orang untuk menyakiti hati kita, menggosip kita, menyerang kita. Pasti kita sakit hati dan kayaknya hilang damai sejahtera. Ya, enggak. Yang penting kita taat. Damai sejahtera tidak pernah meninggalkan kita. Ya, kita tetap peace karena peace itu dari dalam. Peace itu dari dalam. Yesus ini tinggal di dalam hati kita. Berarti kasihnya, sukacitanya, damai sejahteranya ada di dalam kita. Yang jahat itu dari luar. Segala sesuatu yang menimpa diri kita sejak kita ada di rahim ibu, waktu kecil, remaja, pemuda, kata-kata orang, peristiwa-peristiwa penderitaan yang terjadi dalam hidup kita, perbuatan jahat orang lain yang terjadi menimpa kita, keluarga kita, ekonomi kita, atau terjadi di gereja kita, itulah sesuatu yang jahat. Yang jahat itu bukan dari Tuhan, ya, supaya kita mengerti. Tapi kalau dari Tuhan itu dia ada di hati, dia kasih, dia sukacita kita, dia damai saja. Kita ini rumah Tuhan. Katakan rumah Tuhan. Ya, kita ini rumah doa. We are the house of prayer. Kita ini rumah doa Tuhan. Ya, we are the temple of the. Kita ini gereja Tuhan, bukan HKBP, Katolik, GBI, ya, GPPS, GPDI, ya. Bukan itu gereja Tuhan, bukan itu organisasi gereja dunia. Rumah Tuhan, gereja Tuhan kita. Kita ini jadi gereja Tuhan karena Injil. Kuasa Injil kita percaya, terima Yesus, bertobat. Ya, jadi gereja Tuhan itu adalah orang-orang martir, ya, yang membayar nyawanya, ya, untuk memberitakan Injil, berkorban bagi nyawanya. Itu gereja Tuhan yang memberitakan Injil, dan kita selamat karena berita Injil. Ya, mari kita buka firman Tuhan tentang rumah doa. Ya, 2 Tawarik 7. 2 Tawarik 7. Second Chronicles chapter 7 verse 14.
Tunggu saudara cari ya. Second Chronicles chapter 7 verse 14. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and heal their land. Mari kita baca 2-3. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Ya, ini tentang hati. Ya, saudara yang kasih di dalam Tuhan. Kamis kemarin itu hambanya menyampaikan firman tentang perempuan Syiro Venesia. Kenapa doanya didengar? Dia cari Tuhan, cari Yesus, kejar Yesus. Katakan cari Yesus, kejar Yesus. Ya, kita setiap hari harus cari Yesus, kejar Yesus. Di rumah, melalui firman, doa, pujian, penyembahan. Dan bersama di gereja. Kita cari Yesus. Tuhan, saya rindu zaman. Kalau belum dapat, ya nanti kita ulang lagi. Saya belum dapat deh, saya belum dapat. Belum berpikiran, ulang lagi. Kita bayar lagi, waktu berjam-jam lagi. Ya, fokus lagi menuju menyembah sampai kita merasakan dan mendapatkan itu mahal, saudara. Ya, jadi pelayanan ini kan hanya kalau kita ibadah, kita memimpin pujian atau kita memintakan firman kan hanya 30 menit atau 1 jam. Itu kan melayani atau menginjil aja. Tetapi sehari-hari waktu kita cari Tuhan, kita renungkan firman, kita memuji menyembah, itu kan 24 jam. Kita cari Tuhan karena dia cari Tuhan. Yang kedua, dia dengar firman. Katakan dengar firman. Nah, ibadah itu cari Tuhan, cari Yesus, dan cari firman. Ya, fokus sama firman. Kita cari firman, kita dengar firman. Dengar firman artinya firman itu diberitakan. Yang pertama, dia mengajar. Yang kedua, dia menyatakan kesalahan. Yang ketiga, dia memperbaiki kelakuan. Yang keempat, dia mendidik dalam kebenaran. Dan firman itu menyatakan siapa diri kita yang sebenarnya. Firman itu menelanjangi diri kita. Firman itu menyatakan siapa kita aslinya. Tidak ada yang bisa seperti itu selain firman. Pendeta nggak bisa, jadi kita nggak bisa. Jadi waktu dia dengar firman, setelah dia dengar ketemu Yesus, kan dia ngobrol dengan Yesus. Kita harus ngobrol dengan Yesus. Kemudian dia mendengar pengajaran Yesus. Khotbah itu pengajaran Yesus, ya kan? Terus Yesus, kasihanilah aku, ya. Yang pertama dia sudah datang mencari Yesus, terus sikapnya, ya, attitude sopan, Hana juga dia hormat Tuhan, si worship dan dia menyembah Tuhan, ya. Setelah dia mendapatkan mujizat. Kalau di sini juga dikatakan merendahkan diri. Umatku yang pertama merendahkan diri, yang kedua berdoa, yang ketiga mencari wajah Tuhan, yang keempat berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Bertobat, saudara, ini bertobat dari pikiran yang jahat, dari yang tidak taat kepada firman, tidak mau melakukan firman, tidak mau beribadah, tidak mau berdoa, tidak mau sehati, tidak mau melayani, tidak mau hidup untuk Kristus, tidak mau memberi untuk kepentingan Kristus. Ya, kita bertobat, saudara, ya, dari sikap hati kita yang jahat, ya, mari kita bertobat. Maka Tuhan akan mendengar dari surga. Ya, jadi nggak susah, ya. Kalau umatku, kalau seluruh umat datang berdoa, itu harus seluruh umat harus datang berdoa. Yang kedua, harus merendahkan diri. Katakan merendahkan diri. Ya, jadi khotbahnya, saudara, mau dengan khotbahnya Yesus langsung atau dengan khotbah Bapak Gembala? Kalau dengan khotbahnya Yesus atau anjing kau. Yesus itu ngomongnya bahasa roh. Kalau udah percaya terima Yesus, kau jadi domba, kan bahasa roh.
bahasa roh. Kau keturunan ular beludak Yohanes Pembaptis. Ular beludak. Tapi kalau bertobat terima Yesus kan dia jadi domba. Kalau dia serigala, dia bertobat terima Yesus, mengalami kehidupan baru, dia pasti jadi domba. Nggak mungkin dia serigala. Ya, kalau orang Yohanes 1 ayat 12 dia pasti dari saya ini domba. Ya, saya ini 100% domba karena saya terima Yesus, saya terima firman. Saya ingin diri saya terima Yesus, saya dilahirkan oleh firman dan Roh Kudus. Kemana-mana saya suka menyembah berdoa. Sebelumnya saya nggak ada itu. Sebelumnya saya hanya ke gereja aja, tapi tidak ada rasa apa-apa. Jadi saya ini domba. Berarti sebelum saya jadi domba, saya ini ular lah, atau kambing, atau serigala. Itu bahasa alam roh. Ya, alam roh itu malaikat Tuhan. Tetap wujudnya malaikat Tuhan. Kalau malaikat kegelapan di surga kudus itu dia jadi ular, dia jadi nenek lampir, dia jadi hantu, jadi monster, jadi binatang-binatang saudara. Tapi kalau malaikat Tuhan yang tetap tadi itu dia tetap malaikat, tetap wujudnya malaikat. Nanti dia nyamar, bisa nyamar jadi hamba Tuhan, bisa nyamar jadi orang kaya yang memberkati, bisa nyamar jadi pengemis, bisa nyamar jadi orang miskin, jadi orang susah, ya, bisa juga menyamar jadi orang yang tiba-tiba menolong atau kecelakaan. Coba lihat di YouTube, tiba-tiba ada yang narik dia, itu malaikat, ya. Ada yang kedua sahabat, ya, bapak istri pernah kecelakaan di jalan, udah mau putus lah ya suaminya, bapak itu belum siap, ya, belum selesai pekerjaan kami Tuhan, ya, belum selesai pekerjaan penjual, belum selesai pekerjaan kami, karena dia pakai gelang emas dibacok oleh begal, belum selesai pekerjaan kami Tuhan, tidak ada yang menolong. Tiba-tiba ada satu mobil nolong mereka, bawa mereka ke rumah sakit. Ada sopir dengan mobilnya, tolong bawa mereka ke rumah sakit karena darah sudah keluar. Ya, dilarikan ke rumah sakit, langsung dapat pertolongan rumah sakit. Dia cari Tuhan itu nggak ada, kan nyamar dia sebagai penolong. Ya, jadi kita saya hanya jabarkan yang Pak Petrus Simanjuntak sampaikan, ya kan, tidak baik kami menolong kau, ya, tidak baik kami memberikan roti kepada anjing. Ya, karena roti ini kan untuk anak-anak. Roti ini untuk anak-anak. Firman ini, keselamatan ini, kabar baik ini untuk anak-anak Bapa, umat Israel. Mereka dulu yang harus diselamatkan. Mereka keturunan Abraham, Ishak dan Yakub berdasarkan sumpah Bapakku kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Diselamatkan ini anak-anak dulu. Nanti untuk bangsa-bangsa lain sudah Bapak persiapkan rasul-rasulku. Nanti murid-muridku ini akan menjadi rasul, dan kemudian akan ada satu rasul yang akan kupilih, kuselamatkan. Nanti dari dialah baru berita ini bisa sampai kepada bangsa-bangsa melalui Rasul Paulus. Jadi belum waktunya, ya. Jadi roti ini kuberikan dulu kepada anakku, tidak baik memberikan kepada anjing, ya. Tapi kan dia ngotot, ya, tidak Tuhan, ya. Anak-anak anjing itu bisa makan lama-lama, sisa-sisanya pun Tuhan, ya, bolehlah, kan? Dia berarti dia menyamakan dirinya sebagai anjing. Dia menyamakan dirinya sebagai anjing yang mengambil makanan dari bawah. Dia tahu memang saya ini anjing karena saya bukan umat Israel, saya bukan umat pilihan Tuhan, ya. Memang saya anjing. Tapi kan anjing juga boleh makan Tuhan dari sisa-sisa makanan, sisa-sisanya pun Tuhan. Dia semakin merendahkan diri. Makanya Tuhan bilang, besar imanmu, nemburu. Justru dia dapat pujian, imanmu luar biasa, iman kau besar, pulanglah. Setan itu sudah keluar. Hanya gitu, ya. Setan yang ada di dalam anaknya sudah keluar. Dia nggak layak diselamatkan, dia nggak layak dapat pertolongan. Tapi sikapnya itu beda dengan yang si
Yohanes 1 ayat 11. Udah tahu firman tapi tidak pernah mau menyembah Tuhan. Pelayan Tuhan tadi nggak mau ikut doa puasa, nggak mau ikut doa pelayan Tuhan. Itu pelayan Tuhan apa? Bukan pelayan Tuhan, itu pelayan, kalau pelayan aja. Kita mau main, kita harus doa puasa, kita harus satu tim doa. Pelayan itu bukan main-main, ya. Kan kita pengajarnya sudah sampai di sini. Kita bukan jiwa-jiwa jemaat baru yang baru 1 tahun mengenal Tuhan. Kita di sini sudah 15 tahun. Kita sudah digembalakan dari anak sekolah minggu, remaja, pemuda, diberkati dari miskin maksikor, sudah diberkati secara jasmani, secara rohani juga sudah diberkati. Ya, tidak usah disuruh-suruh, seharusnya kita sudah nginjil, melayani, mimpin satu persekutuan doa, dan beritakan Injil, orang itu bertobat, bawa ke sini. Kalau kau dengar firman Tuhan, kau tidak ada rasa-rasa apa-apa, tidak ada rasa malu, tidak ada rasa malu, tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa takut Tuhan, tidak ada rasa apa-apa, kau sakit. Kita dengar itu teguran Tuhan itu. Kalau kau dengar firman Tuhan, kau tidak ada rasa apa-apa, tidak ada rasa takut Tuhan, tidak ada rasa takut neraka, tidak ada sesuatu yang bisa merubah dirimu, kau sakit. Oh haleluya. Kalau dengan firman kau tidak ada rasa apa-apa, kau sakit. Astaga. Ya ini, saya nggak tahu ya, kok bisa dia. Waktu itu kalau dengan firman Tuhan kau tidak ada rasa apa-apa, kau sakit. Bertobat. Hatimu jahat atau sudah mati. Sudah dibilang gereja yang menang atas nama itu gereja yang tekun berdoa. Tekun berdoa. Tekun dalam pengajaran firman. Sehati, sama-sama untuk tujuan Kristus, berdoa bersama, belajar bersama, melayani bersama, menginjil bersama, memberi bersama untuk kepentingan Kristus. Kalau tekun dalam pengajaran pasti berubah. Di sini tekun dalam doa dan pengajaran, di rumah juga tekun dalam pengajaran, tekun dalam doa. Firman itu dibaca, lakukan, ajarlah dirimu sendiri, lakukan. Kalau sudah disuruh berdoa tidak bisa berdoa, kau sakit. Ya, jadi doakanlah dirimu sendiri. Ya, dan contoh si perempuan si Venesia ini, setan yang di dalam anaknya saja bisa keluar, apalagi setan yang ada di dalam dirinya. Kalau setan, benar kan? Setan yang ada di dalam anak saja bisa keluar, apalagi setan yang ada di dalam diri kita. Setan apa? Contohnya kita tidak bisa tahu sama firman itu ada setan. Kita rendahkan diri, tutup taruh. Kalau saya mau melakukan, sampai Anda lihat dirimu lakukan. Dirimu taat nggak sama ADPRT GPPS? Dirimu taat nggak sama firman? Oh saya nggak suka berdoa ya, usir itu setan yang nggak suka berdoa. Dengan cara apa? Cari Yesus, menyembah Yesus, menghormati Yesus. Kok nggak berubah-ubah ya? Aku tetap juga lebih rendah lagi hatimu, lebih lagi rendah dirimu, sampai setan yang ada di dalam dirimu keluar. Ya. Kalau saya nggak ada usul-usul setan dari awal sampai akhir, saya memang menyembah, nggak ada yang lain, saya senang menyembah. Jadi nggak ada setan-setan yang muncul dari diriku. Yang aku lakukan, kau tunduk nggak sama firman? Itu aja saya ngomong ya. Kau tunduk nggak sama firman? Taat nggak sama firman? Nah gitu. Tunduk nggak sama peraturan? Tunduk nggak taat? Ya kalau kau tidak taat, kau tidak akan ke surga. Itu dia hati saya sendiri yang ngomong. Itu ya, saya terbiasa seperti jadi. Saudara-saudara Tuhan, selagi kita tidak melakukan ini, doa kita nggak pernah didengar. Kita harus lakukan dulu, ya. Si perempuan manusia itu dia lakukan dulu, dia cari Yesus, ya. Waktu dia mau cari Yesus kan dia kayak agak diusir-usir bersama murid-muridnya. Oh siapa? Perempuan nggak boleh, saudara. Jangan dulu. Apalagi bukan orang Batak, bukan orang Manado. Oh suku apa? Oh bangsa apa? Nggak boleh. Tapi dia tetap cari Yesus. Maksudnya kalau nggak salah Yesus ada di satu rumah, dia kejar, dia cari sampai dia ketemu Yesus face to face. Kita harus kayak itu. Kita harus cari Yesus sampai ketemu. Udah 10 tahun aku jadi imam belum pernah ketemu Yesus. Cari terus sampai kau jumpa Yesus. Ya. Jadi sudah kau anjing. Kau tidak pernah ditolong. Tidaklah Tuhan. Anjing pun boleh makan remah-remah.
ya dia semakin merendahkan diri. Wih, ya, dia orangnya gigih ya, saudara. Dia nggak mau tahu, pokoknya sampai Tuhan berbelas kasihan kepada dia. Ada nggak setannya itu diusir sama ibu itu? Nggak ada, saudara. Ada nggak pendeta datang ke rumahnya? Nggak ada. Setan itu keluar sendiri. Waktu Yesus bilang setan itu sudah keluar dari anak itu, uangnya sudah habis. Begitu firman keluar dari mulut Yesus, setan sudah keluar. Sudah, setan itu memang betul-betul keluar karena perkataan Yesus, otoritas Yesus. Dan perempuan itu kan nggak ngomong, dia hanya terima. Sudah, pulang hanya sembuh. Kan doanya didengar. Kenapa langsung doanya didengar? Karena sikapnya itu, ya. Ini kan umatku harus merendahkan dia, bukan umat saja. Dia mau merendahkan diri kepada Yesus. Dia mau menyembah. Jadi kalau menurut firman ini, siapapun manusia di bumi, contohnya Cornelius, dia bukan umat Tuhan, tapi dia suka berdoa. Dia suci saleh, suka memberi dan suka berdoa. Ini dikenal oleh surga. Ya, biarlah semua pemirsa yang ada di dunia ini, dari gereja apapun, agama apapun, yang sembahlah Tuhan pencipta langit dan bumi, yang disembah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Bapak Abraham, Ishak dan Yakub, yang disembah, yang dicari oleh Cornelius bangsa asing, yang disembah oleh bangsa kafir, perempuan Syro-Fenisia, perempuan Kanaan. Yesus saja terima dia kok, apalagi kita. Dan doanya didengar. Kenapa doaku tidak didengar? Kalau doaku belum didengar, aku akan contoh firman. Aku akan contoh firman Tuhan, maka doaku didengar. Ya, selagi kita nggak lakukan ini, ya nggak pernah terjadi. Ya, kalau kita rindu jemaat Tuhan, doanya didengar. Ya, jemaat itu harus cari Tuhan. Satu, ya, jemaat itu harus merendahkan diri kepada Tuhan. Dua, jemaat itu harus berdoa. Ini kan kisah 2 ayat 41, 42, 43. Jemaat itu harus bertobat, Matius 3. Harus bertobat dari segala dosa-dosanya. Ya, harus bertobat. Segala sesuatu yang kita lihat diri kita tidak taat kepada firman, kita harus bertobat. Kalau nggak, lautan api, mati pasti masuk neraka, itu nggak ada ampun. Makanya kita diterima kalau kita bertobat. Ya, banyak orang disuruh bertobat nggak mau, padahal itulah pintu emasnya. Pintu emas kita itu untuk kita masuk surga itu pertobatan, ya kan? Berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka Tuhan akan mendengar dari surga. Yang pertama, doa kita didengar, asalkan yang pertama kita datang merendahkan diri kepada Tuhan seperti perempuan Syro-Fenisia, perempuan Kanaan, seperti juga Maria Magdalena, kan dia perempuan yang berdosa. Dia datang menyembah Yesus. Satu, kalau menyembah itu kan berdoa, memuji, menyembah. Yang kedua, dia kasih minyak narwastu, buli-buli, itu hartanya dia kasih, hidupnya dia kasih, seluruh yang dia kasih kepada Tuhan. Tuhan dengar nggak doanya? Dia nggak berdoa, malah dia nggak berdoa loh saudara, dia nggak berdoa. Dia nggak berdoa. Maria Magdalena udah mati saudaraku, sudah mati. Kalau pagi tadi tidak ada berdoa itu. Justru Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus yang mati itu. Kenapa? Dia kan penyembah. Kalau dia menyembah sampai nangis, sampai rambutnya dia sapu ke kaki Yesus, dia curahkan minyak, ya kan, dia sadar dirinya orang berdosa dan dia menyembah Yesus. Kan penyembahan, kerendahan hatinya, kemudian pemberiannya kepada Tuhan, terjadilah mujizat. Orang yang dia kasih mati bangkit. Ini saja, ya, doa didengar, dipulihkan, terjadi mujizat. Ya, kita sudah lakukan ini, mari kita berdoa supaya semua jemaat, kita perkatakan semua jemaat bertobat, ya, bertobat, cari Tuhan, merendahkan diri, ya, mencari wajah Tuhan, bertobat, berbalik dari jalan-jalan. Kalau mereka tidak lakukan, mereka akan ke neraka. Ya, kita ajar berulang-ulang, ya, ajar berulang-ulang sampai mereka melakukan.
Ajar diri kita, doakan diri kita sampai kita melakukan firman Tuhan. Kalau juga kita ditebak, ya saudara, biarlah setiap penghalang-penghalang Tuhan Yesus yang membasmi itu. Kalau itu musuh-musuh Tuhan Yesus yang menghalangi pekerjaan Tuhan di tempat ini, yang menghalangi karena Tuhan terjadi, biarlah Tuhan sendiri yang membasmi, mendistroy setiap penghalang-penghalang. Kalau penghalang-penghalang kan berarti itu setan-setan. Itu bagian Yesus. Amin. Bagian kita kan hanya menyembah. Siapa yang disusahkan di dalam perempuan, anak perempuan kanan itu? Yesus. Yesus gak usir, tapi waktu sudah keluar kamu, dia harus keluar. Keluar kau. Maksudnya setan itu sudah keluar. Setan itu dengar, oh aku harus keluar. Ini, aku tidak punya hak dan otoritas atas anak ini, karena iman ibu ini kepada Yesus. Apa artinya dia punya iman? Apa artinya dia punya iman? Dia percaya Yesus sama Tuhan. Dia percaya Yesus Tuhan. Karena dia percaya Yesus Tuhan, dia sembah Yesus itu. Dia mohon kepada Yesus, dia berdoa menangis kepada Yesus. Tidak dia dengar, dapat lagi firman di dalamnya anjing. Oh dia lebih lagi merendahkan diri. Ya, akhirnya Tuhan bilang, besar imanmu. Yesus saja kaget ya, nggak nyangka ya, gitu ya. Oh imannya luar biasa. Kata Yesus, sudah terjadilah. Bunyi satuan dengar doanya. Dalam sekejap itu dia mendapatkan pertolongan yang daripada Tuhan. Saya pokoknya kalau sudah bentuk, ikutin aja firman, pasti terjadi sesuatu. Amin. Pasti terjadi mujizat. Dan akhirnya semuanya dipulihkan. Katakan semuanya dipulihkan. Semua dipulihkan. Yang pertama doa kita didengar. Yang kedua, setan itu keluar. Yang ketiga, pemulihan terjadi. Kalau sudah pemulihan, berkat-berkat Tuhan datang kepada kita dan keluarga kita, dipulihkan, nama Tuhan dipermuliakan, ya. Jadi mau panggil berapapun itu pendeta, setan itu tidak keluar, ya. Kecuali Yesus bilang keluar kau, ya. Jadi kan saya hanya menyembah, yang kerja Tuhan, yang kerja Roh Kudus itu sangat baik, ya. Kita tidak perlu pandai, ya. Kita tidak perlu apa-apa supaya setan keluar, tidak, hanya menyembah. Jadi benar ya. Jadi kalau kita mau terjadi sesuatu, yang kita datang mencari Tuhan. Yang kedua, kita merendahkan diri. Kalau belum lagi kita semakin merendahkan diri, semakin lagi kita melakukan firman Tuhan. Yang ketiga, kita berbalik dari dalam. Yang kiri kanan tidak mau berbalik, yang kiri kanan tidak mau bertobat, yang kiri kanan tidak mau taat, yang kiri kanan tidak mau menuruti, tidak usah diurusin. Kita aja. Itu namanya iman kita sama Yesus. Amin. Kita aja, ya. Maka Tuhan akan mendengar, ya. Coba kita baca ayat yang ke-17, 23. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu sesuai dengan perjanjian yang telah kuikat dengan Daud ayahmu, dengan berkata, takkan terputus keturunanmu yang memerintah atas Israel. Tetapi jika kamu ini berbalik dan meninggalkan segala ketetapan dan perintahku yang telah kuberikan kepadamu, dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, maka aku akan mencabut kamu dari tanahku yang telah kuberikan kepadamu, dan rumah ini yang telah kukuduskan bagi namaku akan kubuang dari hadapanku, dan akan kujadikan hiasan dan sindiran di antara segala bangsa. Dan setiap orang yang lewat rumah yang amat ditinggikan ini akan tertegun dan berkata, apakah sebabnya Tuhan berbuat yang demikian kepada negeri ini dan kepada rumah ini? Maka orang akan berkata, sebab mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka, yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dan sebab mereka berpegang pada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya dan beribadah kepadanya. Itulah sebabnya Ia mendatangkan segala malapetaka ini ke atas mereka. Ini firman Tuhan untuk Salomo. Kalau kau hidup seperti Daud ayahku,
maka sesuai janji firman-Ku, keturunanmu tidak akan putus-putusnya berkuasa memerintah atas Israel. Tetapi sayangnya Salomo tidak menuruti firman Tuhan seperti ayahnya, ya. Dan karena dia tidak nurut sama firman, anaknya juga tidak nurut sama firman. Putuslah kerajaan itu, terpecah belah. Ya, artinya kita yang sudah selamat dan kita percaya terima Yesus, kita harus bertobat melakukan seperti ini. 2 Tawarik 2 ayat 14. Kalau anak kita pun, kalau mereka tidak percaya terima Yesus, selamat, dan ketika sudah diselamatkan mereka juga tidak mau melakukan firman seperti ini, ya mereka juga tidak akan diberikan kuasa dan otoritas oleh Tuhan. Ya, yang pertama untuk mendapatkan keselamatan, yang kedua mendapatkan otoritas untuk melayani, ya, apalagi hak untuk masuk dalam kerajaan surga tidak akan dapat. Jadi semuanya masing-masing. Kalau Daud sendiri taat kepada Tuhan, Salomo juga harus berpegang teguh dan setia seperti Daud. Daud itu mencontoh nabi-nabi sebelumnya, ya. Jadi kita tidak bisa ikut siapapun, ya. Anak-anak kita juga kan, kalau semua berdoa kalian ini, kok nggak berdoa sih, bertobat kalian, bertobat, ngerjain ini bertobat kalian. Kita cuma bilang bertobat. Kita nggak paksa mereka, ya kan, suruh mereka bertobat dan bertobat. Orang berdoa kan nggak berdoa, yang sama saudara, ya. Dan akhirnya apa yang terjadi kepada Salomo dan keturunannya, pecah kerajaan, ya. Terus penyerangan musuh terhadap umat Tuhan terjadi. Jadi mau dia raja, mau dia presiden, mau dia kepala sidang, mau dia pemimpin, bapak, ya, pelayan harus taat. Jemaat juga, mau jemaat juga dia harus taat. Anak-anak juga harus taat. Harus taat, kalau tidak ya hilang, ya. Kalau tidak mau berpaut kepada Tuhan, meninggalkan Tuhan. Apa sih artinya meninggalkan Tuhan? Ya, sama Tuhan itu sempat meninggalkan Tuhan. Apa yang terjadi dalam hidupnya? Kita bersyukur ya kalau sampai hari ini kita tidak meninggalkan Tuhan. Kita tidak lebih baik. Kita tidak lebih baik daripada mereka yang pernah meninggalkan Tuhan. Jadi di sini kita dapatkan Tuhan mendengar doa kita, ya, dan Tuhan mengampuni dosa kita. Yang pertama Tuhan mendengar, yang kedua Tuhan mengampuni kita, yang ketiga Tuhan memulihkan. Ya, ini yang perlu kita mendapatkan pengampunan yang daripada, ya, tidak susah untuk mendapatkan jawaban doa daripada Tuhan, tidak susah untuk mendapatkan pemulihan daripada Tuhan, tidak susah untuk mendapatkan pertolongan dan mujizat dari Tuhan. Ikutin aja firman itu. Ya, barangkali saya cuma baca terjadi kelepasan di dalam kehidupan kami. Jadi otak kita, lalu kita berpikir, ya, setan yang ada sama orang dia bisa keluar, apalagi setan yang ada di dalam diri kita, otomatis dia keluar. Kalau kita penyembah, ya nggak mungkin dia bisa tinggal di dalam kita yang kita suka menyembah Tuhan Amin. Nggak mungkin. Ya, kita senantiasa bersekutu dengan firman, ada kasih Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada urapan Tuhan. Kita fokus sama firman, kita fokus untuk melakukan firman. Nggak mungkin dia bisa tinggal ini. Kita cuma doa, amin. Nggak mungkin ada kesempatan dia untuk bergosip, untuk berbuat yang salah, yang jahat kepada orang lain, kepada firman. Nggak mungkin dia ada celah, karena kita kan penyembah. Fokus kita menyembah Tuhan. Karena kita sampai hati kita tetap menyembah Tuhan, fokus kepada Tuhan. Kenapa ini umat kok tidak mau melakukan firman? Ya, kami akan terus doakan, kami akan terus menyampaikan firman sampai mereka melakukan. Cuma saudara, soalnya waktu, mau kapan lagi? Ya, jadi kami tahu setiap detik nafas kita ini hanya kemurahan Tuhan untuk kita melakukan firman, dan setiap sambil kita tetap terus berjalan pikul salib, sambil kita suruh orang lain juga tetap cari Yesus, pikul salib, kejar Yesus. Itu aja, kami bisa yang lain. Karena kami tidak bisa melakukan sesuatu apapun untuk orang lain. Yang bisa melakukan sesuatu untuk orang mereka adalah Yesus. Yang bisa melakukan segala sesuatu untuk kita, Yesus. Ini waktu kita berlomba dengan waktu. Jadi saya tahu saya ada sampai hari ini karena ada Bapak Gembala, yaitu kami saya sebelum ini sudah mendoakan, saya ada tim doa yang mendoakan, ada jemaat yang berdoa. Kita juga kan tetap mendoakan jemaat, tapi jemaat itu juga harus berdoa. Itu banyak itu, ya. Kalau kita hitung sudah lebih dari 10 orang. Kita
Kita tidak sangka waktu mereka begitu cepat. Ya, makanya kan Ulangan 28, baik-baik dengar suara Tuhan, lakukan setia, maka aku akan mendatangkan berkat. Ya, baik berkat jasmani, berkat rohani, saudara, berkat umur panjang juga dari Tuhan. Simpel aja, dengar firman, lakukan semuanya. Saudara, yang hanya satu kerinduan. Kalau saya mati, ya, saya hanya mau mendengar Tuhan bilang, masuklah dalam kerajaanku. Kau telah melakukan, kau telah setia kepadaku. Yang dia kejar, dia lakukan semuanya itu. Yang menjadi satu cita-citanya. Waktu nanti dia ketemu Yesus mau masuklah ke dalam kerajaan Bapakku yang telah disediakan bagi engkau. Itu dari awal. Ya, kalau saya apa yang saya kejar, ya, saya mau. Nah, jadi saya juga mau mengingkari karena dia curhat, saya juga curhat. Saya mau nanti jangan sampai nanti nyala engkau perbuat kejahatan. Aku tidak pernah mengenal engkau. Itu pertanyaan saya waktu awal saya terima Yesus. Ya, saya menyembah, mengucapkan Tuhan, kenapa engkau tolak mereka? Mereka kan pendeta, mereka itu pelayan Tuhan, mereka sudah melayani engkau, melakukan mujizat itu, mereka penjual yang sejati, pemimpin yang sejati, pendoa yang sejati, puasa, berkorban, semuanya. Kenapa engkau tidak kenal mereka? Aku tidak mau seperti itu Tuhan. Aku tidak mau nanti Tuhan bilang, engkau membuat kejahatan. Aku tidak pernah mengenal, aku tidak mau masuk golongan itu Tuhan. Saya belum melayani saudara, saya belum menjadi seorang pelayan di gereja, tapi itu doa saya. Karena itu doa saya, ya, Tuhan memproses saya. Nah, apa doa kita saudara? Makanya kita minta apa sih sama Yesus? Makanya saya nggak berani macam-macam untuk hamba Tuhan, untuk gereja Tuhan, ya, benar-benar takut Tuhan, benar-benar mengasihi Tuhan, benar-benar mau menyenangkan hati Tuhan. Karena saya ini kan dari keluarga pendeta, keluarga pelayan Tuhan, kakek dan moyang opung segala macam, semua pendeta, semua pelayan Tuhan. Semua sudah setia melakukan yang terbaik. Kenapa Tuhan bilang, nyala engkau? Perbuat saya tidak doa jemaat ya, tidak. Untuk hamba Tuhan, pelayan Tuhan itu dia 3 kali lipat dituntut lebih dari jemaat. Makanya kalau dibilang belum menikah jadi jemaat, jangan jadi pelayan Tuhan Pak. Ya, tapi nggak bisa karena kita sudah jadi hamba Tuhan. Itu doa saya. Ya, jangan sampai nanti Tuhan ngomong itu sama saya. Itu aja. Yang kedua, apa yang saya minta? Terus ya selama di bengkel ini dengan pengajaran firman, kasih, ya, kasih supaya semua kita yang belum melakukan bertobat melakukan. Satu. Dan kita yang sudah melakukan, kita lakukan semuanya atas dasar kasih. Kalau enggak, kau tidak kenal, kau jahat. Nah itu ya, saya dapatkan. Semua yang kita lakukan dengan tanda seperti kita berharga, kita lakukan dengan kasih kita kepada Tuhan. Karena kalau kita melakukannya dengan kasih, maka Tuhan akan mengenal kita. Jadi dengan kasih kepada Tuhan. Jadi firman ini kita dengar, kita lakukan, dan kita lakukan dengan kasih kepada Tuhan. Sekalipun kita tidak mau bayar harga, tidak mau melakukan, tapi karena kasih itulah kita mau melakukan. Kasih itu yang terbesar. Jadi saya doa saya, Tuhan saya minta kasih-Mu, jamahlah keluarga saya, supaya semuanya bertobat, supaya mereka yang belum melakukan, dan yang sudah melakukan, baik itu keluarga, teman, maupun jemaat, maupun si haters, si mokers, si penghasut, perbuat kejahatan di gereja, di luar gereja, pembenci kita, Tuhan jamah bertobat, melakukan firman. Dan kalau yang sudah melakukan dengan kasih dan taat setia kepada Tuhan, pasti jiwanya akan diselamatkan, akan bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Jadi semua levelnya apa? Boleh jemaat. Kalau kita lihat kesaksian Pastor Pak itu benar ya, berapa kali dia bilang kan, gembala sidang, pendeta, baru penatua diaken, ya, baru majelis pelayan Tuhan, baru jemaat 4 golongan ini neraka VIP, pendeta, gembala, baru penatua diaken. Benar ya urutannya itu di Alkitab sama yang di neraka itu sama.
pendeta gembala, gembala, di bawah pendeta gembala diaken penatua, oke? Di bawah diaken penatua majelis ini semua grup pelayan Tuhan. Yang keempat jemaat, 4 ada di neraka, dia lihat, gitu ya, benar ya, itu level-level yang ada ditulis di Alkitab itu, di alam roh sama, di surga juga sama. Kelompok hamba Tuhan, rasul-rasul, nabi-nabi, itu tempat-tempat level tertinggi itu. Penginjil rumahnya terbesar, murid-murid Yesus ini, nabi-nabi yang bawa firman ngajar itu, yang dianiaya sampai mati setia. Itu ada satu kelompoknya, satu ruangan. Kalau kita jumpa mereka semuanya itu bawa buku loh Pak. Bawa buku, bawa kitab-kitab Daniel, Musa bawa 5 kitab, semuanya itu rumahnya, kelompok rumahnya beda, tempat tinggal kerajaan mereka berbeda. Tempat kalau murid Yesus 12 itu ya ada istana-istana sendiri, karena nama mereka kan ada 12 di tembok, 12 di pintu gerbang. Itu VIP. Lain dia penginjil yang seumur hidup hanya menginjil menangkan jiwa, rumahnya sebesar kota. Ya, pelayan Tuhan yang tak setia hanya cuma jemaat biasa, tetapi pendoa yang mengasihi Tuhan. Ya, doa puasa, doa di rumah, doa di tempat, hanya pendoa, rumahnya besar. Asalkan dilakukan taat dan setia dan benar-benar hati yang suci, rumahnya besar. Jadi semuanya kelompoknya masing-masing. Neraka kelompok miliaran, kelompok tempat di neraka, miliaran tempat di surga, saudara. Sesuai dengan yang bajunya juga tetap. Kalau di neraka dia baju pendeta, dia tetap baju pendeta, sambil robek-robek. Ya, baju pelayan tetap baju pelayan, baju presiden tetap baju presiden, baju raja tetap baju raja, tapi yang sudah hancur. Ya, baju pendeta. Di surga juga baju gembala, baju nabi, baju raja. Daud pakai raja, pakai jubah kerajaan. Jemaat dengan pakaian tetap sama, tidak ada bedanya. Apa yang dilakukan di bumi itulah yang diterima di surga, tetap dengan pakaiannya. Okay? Saya percaya visi Tuhan akan terjadi, asalkan semua jemaat melakukan ini. Visi yang dari Tuhan. Berapa tahun kami di sini ada banyak orang dari kelas kecil berbaris-baris, kecil, balita, SD, TK, semua berlari ke satu gedung, berlari. Itu visi dari Tuhan. Baru yang kedua, di dalam pesawat itu semua karyawan dengan pakaian PNS, kalau baju presiden, jaksa, polisi, pegawai negeri, semua dengan pakaian seragam, ada di dalam satu pesawat terbang ke atas, bukan dibawa ke neraka, terbang ke atas dengan satu pesawat. Saya ada di pesawat itu, ya, dengan baju pekerjaan kita. Itu sebelum saya bergabung di sekolah, ya saudara, saya sudah lihat itu. Ya, ada banyak jiwa-jiwa yang akan diselamatkan. Itu visi yang memberikan kepada saya waktu saya ada di sini. Ada banyak, saya percaya, ya. Pokoknya harus lakukan dulu. Tuhan, jemaat itu tidak cari jiwa di kisah rasul, tidak cari jiwa. Mereka lakukan dengan patuh. Orang salah itu lakukan, bertekun berdoa, tekun dalam mengajar, tekun memberi sehati. Tuhan yang menambahkan. Ya, jangan mimpi kita Tuhan menambahkan kalau kita tidak lakukan dulu. Mujizat terjadi di Yolawat dan mereka melakukan dulu. Ya, harus lakukan dulu. Perempuan Sirofenis dia lakukan dulu. Maria Magdalena dia lakukan dulu. Kisah Rasul Tuhan tambahkan jemaat, karena jemaat itu semua melakukan dulu. Makanya barang siapa yang melakukan tidak apa-apa dia dapat masuk dalam kerajaan. Sudah lakukan, kita sudah lakukan. Pasti Tuhan akan menambahkan apa yang kita minta. Tuhan akan bekerja. Tuhan semua berkat kita tetap semangat. Kita akan tetap semangat. Tetap semangat melakukan untuk Tuhan dengan kasih. Yes. Dan lagu pujian. Aku mengasihi engkau. Biar fokus kita sama Yesus, sama firman. Kita melakukan firman. Dan jangan pernah Billy katakan, jangan pernah berhenti berdoa selagi kau hidup. Karena doa mau besar kuasanya. Doa kita ini rupanya untuk anak kita, Pak, bukan untuk orang lain. Ya, jangan pernah kau berhenti berdoa. Ya, doa-doamu itu akan diterima oleh anak-anakmu waktu kau nanti sudah pulang ke surga. Wah, inilah kesempatan untuk anak-anak kita, saudara, bukan untuk orang lain. Masing-masing sendiri. Kalau nggak mau kau berdoa, tidak ada yang diselamatkan anakmu. Ya, kenapa saya diselamatkan? Saya bilang bapak saya ketika tiap hari di belakang kita hanya berlutut berdoa. Ya,
Mau juga kayak mana pun kami tetapnya Tuhan jamah bertobat. Ini sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itu doa orang tua ya saudara. Haleluya, doa. Ya, kan hari ini kita berdoa ya. Di rumah kita berdoa, di gereja kita berdoa. Aku mengasihi